Balas dendam membawa cinta. Bab 175. Rencana jahat Elsa. Hendra melihat wanita di depannya. Saat dia tersenyum sangat menyerupai Cindy. Namun hatinya malah sangat berbeda dengan Cindy. Katakanlah, Hendra berkata. Walaupun dia sangat membenci Elsa, namun tujuan mereka berdua sama. Jadi, tidak heran jika mereka bekerja sama. Aku rasa tujuan kita sangat mudah, hanya untuk memisahkan Dion dan Cindy, ucap Hendra. Kamu harus tahu, Cindy sudah benci Dion, namun karena kamu sadar, jadi dia memutuskan untuk kembali ke sisi Dion. Elsa pun semakin tegas dalam 1 tahun ini. Berbicara pun tidak terbata-bata. Dibandingkan dulu yang tidak tahu apa-apa, dia sudah lebih baik. Aku tahu sedikit, ucap Hendra. Setelah dia sadar, dia menyelidiki segala sesuatu tentang Cindy 1 tahun yang lalu. Dion bahkan melakukan itu pada Cindy. Awalnya saat dia sadar dan melihat Cindy sudah memiliki anak Dion, dia sudah menyerah. Namun, mendengar Cindy bunuh diri, dia pun tidak rela. Kenapa pria seperti itu bisa mendapatkan hati Cindy? Walaupun Dion sudah memiliki anak, namun sekarang aku mengandung anak Dion. Apalagi di belakangku ada keluargaku. Ibu Dion juga sangat mendukungku menjadi menantunya, ucap Elsa. Jangan omong kosong. Kamu berpikir apa? Katakan saja. Hendra mengerutkan dahi berkata. Tidak ada wanita yang bisa menahan suaminya memiliki wanita lain. Cindy juga. Sampai saat itu, kamu hanya perlu menggoyahkannya. Hendra mengangkat kepala melihat Elsa tersenyum. Dengar-dengar keluargamu berkembang dari kedokteran. Belakangan ini aku menyelidiki bahwa Ibu Dion sedang memeriksa DNA Tian. Elsa berkata, tersenyum seperti merencanakan sesuatu. Dokter pribadi Ibu Dion ada hubungan dengan keluargamu. Masalah ini aku tidak dapat menyentuhnya. Tapi kamu bisa, ucap Elsa. Hendra menaikkan alis, tidak berkata dan mengambil jas lalu pergi. Tidak dipungkiri, rencana Elsa ini sangat hebat. Namun, Cindy pasti akan sangat sedih. Walaupun begitu, dia juga tidak bisa menjaga itu lagi. Asalkan mendapatkan Cindy, melakukan apapun tidak apa-apa. Walaupun secara sah Cindy adalah adik sepupunya, asalkan saling mencintai, semuanya tidaklah penting kan? Ibu Dion menerima telepon dari dokter pribadi. Saat itu dia barusan selesai sarapan. Dion dan Cindy belum bangun. Kedua anak mereka semalam sepertinya tidur sangat malam. Namun mereka berdua suka jadi anak itu tidur dengan mereka. DNA Tian dan Cindy 99% sama. Sudah diperiksa. Adalah hubungan ibu dan anak. Dokter pribadi pun melihat Hendra menghapus keringat di dahinya. Mendengar orang yang diteleponnya menutup telepon, dia pun terburu-buru menutup telepon. Bagus, ucap Hendra menyilangkan kaki dengan sangat puas menganggukkan kepala. Semua hutangmu dengan keluargaku lunas.
senang bekerja sama denganmu, Dr. J. Hendra pun berdiri dan menyodorkan tangan kanan. Dion pasti akan memeriksa sekali lagi. Jadi saat itu mohon bantuanmu juga. Ya, sudah seharusnya, ucap Dr. J. Wajah Ibu Dion pun terlihat berubah. Ternyata wanita klub malam tidak ada yang baik. Bermain dengan pria lain dan melahirkan Tian, dan bahkan mengatakan adalah anak keluarga kami. Wanita ini sungguh tidak tahu malu. Ibu Dion sangat marah. Dia pun dengan kesal berjalan ke dalam rumah. Ibu, pagi-pagi kamu kenapa? Dion melemaskan otot pinggangnya, berjalan dari kamar di lantai 2. Melihat Ibu Dion berjalan bolak-balik di ruang tamu, olahraga juga tidak perlu begitu kan? Rumah kan ada ruang olahraga. Dion, Ibu selalu bertanya padamu, apakah kamu tahu Tian anak siapa? Ibu Dion terlihat murung. Dion dengan heran, tidak mengerti mengapa ibunya bertanya begitu. Ibu, bukankah aku sudah bilang, Tian adalah anak yatim piatu. Cindy mengangkatnya di luar pintu klub malam. Orang tuanya siapa? Aku juga tidak tahu. Ternyata anaknya pun dibohongi pelacur itu. Kemarin aku pergi mengecek DNA-nya. Pagi ini Dr. J menelpon mengatakan adalah mereka hubungan anak dan ibu, ucap Ibu Dion sambil melihat Dion. Jangan bercanda, mana mungkin? Dion menggosok hidungnya. Dia terlihat tidak percaya dan berkata, aku adalah pria pertama Cindy, Bu. Setelah berkata, dia tidak lagi menghiraukan ibunya dan langsung pergi ke dapur. Nanti Cindy bangun pasti akan lapar. Semalam dia menjaga 2 anak bandel, membuatnya lelah. Dia harus makan dengan baik. Ibu Dion tentunya percaya dengan kedokteran, mengikuti Dion dan berkata, Dion, kedokteran sekarang begitu hebat. Angka tidak akan membohongi mereka. Dion melihat ibunya yang begitu serius. Dia pun menjadi ragu. Ibunya bukanlah orang yang melakukan ini. Dr. J juga sangat setia pada keluarganya. Juga tidak seperti orang yang bisa berbohong. Atau siang nanti aku akan pergi mencari Dr. J, menyelidiki masalah ini. Dion pun berkata pada ibunya, berbalik dan menyeduh 2 gelas susu dan naik ke atas. Walaupun dia tidak begitu peduli dengan masalah ini, Ibu Dion pun sedikit tenang. Jika Dion tahu Cindy adalah wanita seperti itu, dia pasti tidak akan menikahinya. Dengan begitu, Elsa juga tidak akan begitu menyedihkan. Bagaimanapun dari awal dia tidak menyukai Cindy. Elsa mendengar jawaban Hendra. Dia pun tersenyum puas. Masalah sudah diselesaikan. Tinggal melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini dia ingin melihat antara Dion dan Cindy apakah begitu saling percaya. Selanjutnya, satu-satunya orang yang mengetahui hal ini adalah Jenny. Nicole dan Jenny pun terbangun pagi-pagi. Mereka berdua sangat menghargai waktu mereka bersama, walaupun hanya berdiam dan tidak berkata apapun. Namun Nicole tahu tidak bisa begitu. Santo sangat jahat. Walaupun masalahnya di Amerika, orang rumahnya sudah menutupi semuanya. Namun masalah mereka berdua juga tidak sedikit orang yang tahu.
Jika Santo ingin menyelidikinya, pasti bisa. Sekarang Santo ingin Jenny pergi. Itu adalah cara terbaik untuk mereka berdua. Nicole, kembali ke Amerika bersamaku. Santo pasti tidak akan bisa menyentuhmu. Jenny memeluk Nicole dengan tidak tega. Nicole menghindar, mengeluarkan baju dari lemari. Jenny, ini adalah pilihanku. Santo sangat jahat. Dia sangat kejam. Apalagi ini adalah tempatnya. Kamu, cepatlah pergi. Jenny pun menggerakkan mulut, akhirnya tidak berkata. Nicole sampai saat ini sebenarnya karena dulu dirinya terlalu haus akan kekuasaan. Semuanya itu karena dirinya, membuat Nicole meninggalkannya. Aku benar-benar tidak rela. Jenny bersandar di pelukan Nicole. Ada air mata yang mengenai leher Nicole. Nicole pun rindu dengan rasa ini, menarik napas dan mendorong Jenny.